Upacara pengibaran bendera merah putih pada hari Senin tanggal 28 bulan April tahun 2025 siap dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan pasukannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara diikuti oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Menghalimkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diucap ulang oleh peserta upacara. Pancasila. Bijaksana dalam bermusyawarah dan perwakilan. 5. Keadilan sosial dan Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. berubah apa pulang? Ya dengerin. Pembacaan janji siswa oleh petugas upacara diucap ulang seluruh siswa. Kami
patuh dan hormat kepada kedua orang tua. Pembina persatuan dan kesatuan bersama pelajar. Dan kesatuan bersama belajar. 5. Kembali pada pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila. Amanat pembina upacara pasukan istirahatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana amrina wa hlul 'uqdatam min alsinatina wa yafqahu qawlana. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, yang Bapak cintai, dan siswa SDN Kebon dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perkenan dan ridhonya hari ini kembali kita bisa melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar, dan hari ini kita mengadakan upacara bendera yang menjadi petugas dari kelas 5. Alhamdulillah, petugas dari kelas 5 sudah lebih baik dari petugas upacara sebelumnya. Kita applause, kita beri penghargaan kepada kelas 5 dengan tepuk tangan. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Atas perjuangannya, atas dakwah kita semua sampai hari ini berada pada keadaan iman dan Islam. Anak-anak kelas 1 sampai kelas 6, sikap yang ingin Pak sampaikan mengenai tata tertib di sekolah kita. Kemarin Bapak 2 kali masuk ke kelas 4. Bapak marah-marah di kelas 4. Kenapa Bapak marah-marah di kelas 4? Karena kondisinya tidak rapi, tidak bersih, tidak tertib. Di kelas 4 kondisinya jorok, banyak sampah. Di kelas itu banyak sampah, sawang di atas plafon, banyak sawang. Kondisi buku acak-acakan, seolah-olah di kelas itu tidak ada penghuninya. Oleh karenanya ini perhatian untuk semua kelas. Bapak mohon kalian, kelas kita itu sebagai rumah kita, kamar kita harus bersih dari sampah, harus bersih dari sampah. Buku-buku setelah dipakai dikembalikan, ditempatkan lagi di tempat semula supaya rapi. Dan juga kita semua wajib memelihara sarana dan benda-benda yang ada di kelas kita. Kelas 3, 4, dan 5 kemarin sudah dipasang kipas angin. Maksud dan tujuan Bapak memasang kipas angin adalah untuk memberikan suasana nyaman di kelas pada waktu belajar. Tetapi jangan lupa kipas angin itu juga harus dimatikan setelah selesai belajar atau sebelum pulang. Kipas angin harus dimatikan supaya tidak setiap hari 24 jam kipas angin itu berstatus on. Ini akan
berpotensi merusak, berpotensi kondisi kipas angin cepat rusak. Jadi jangan lupa ini untuk semua kelas, karena sekarang sudah terpasang kipas angin semua kelas. Kelas 1 sampai kelas 6 semua sudah terpasang kipas angin dalam rangka memberikan kenyamanan waktu belajar. Bapak mengajak kalian untuk sama-sama memelihara dan menjaga sarana, fasilitas, dan benda-benda yang ada di kelas kita. Jadi setiap sebelum pulang kipas angin sudah harus dimatikan. Kalau tidak ada yang open terhadap benda-benda yang ada di kelas, seperti kipas angin di kelasnya akan Bapak cabut. Kalau tidak open, kalau tidak dijaga. Guna apa dipasang kipas angin kalau tidak dijaga, kalau tidak dipelihara, kalau tidak dipedulikan, ya. Sekali lagi untuk kelas 1 sampai kelas 6, karena semua kelas sudah terpasang kipas angin, kondisi belajar pun sudah lebih nyaman, tidak beringsang lagi. Jadi mohon kipas angin itu dirawat dengan cara menghidupkan sebelum belajar dan mematikan sesudah belajar atau sebelum pulang. Paham ya? Kemudian nih, salah satu alasan kenapa kelas 4 itu banyak sampah, Pak, karena nggak ada sapunya, nggak ada set. Padahal sekolah sudah sering kali membelikan sapu, membelikan serok untuk setiap kelas. Nah, nanti kalau sudah diberikan seperti itu kemudian hilang atau rusak atau lain sebagainya, harus bertanggung jawab, beli sendiri, urutan, ya, sapu, serok, urutan. Karena di dalam kelas itu tanggung jawab kelas masing-masing. Sudah banyak sekolah memberikan sapu, tetapi tetap kelas tetap kotor. Dan apabila ada kelas lain yang meminjam, maka kembalikan lagi itu. Jangan kemudian di kelas 6 numpuk banyak sapu, tidak dikembalikan lagi. Habis pinjam di kelas 1, habis pinjam di kelas 2, hari ini pinjam di kelas 2, besok pinjam di kelas 4. Pas dilihat di kelas 6 numpuk banyak sapu. Ternyata sapu-sapu kelas lain ada di kelas 6. Nah, kelas 6 jangan begitu. Kalau pinjam kembalikan lagi ke kelas lain supaya kelas lainnya tidak kehilangan sapu. Ini dalam rangka menjaga kebersihan kelas kita masing-masing. Gitu kan? Kemudian kembali sampah dibuang pada tempatnya. Sekolah ini banyak tempat sampah. Di setiap kelas ada tong sampah. Tolong ya, supaya tidak berserakan, supaya tidak acak-acakan, taruh sampah pada tempatnya. Kemudian makan, minum. Bapak sering memberikan saran kepada kalian, sebelum sekolah, sebelum berangkat ke sekolah, sarapan dulu rumahnya, sarapan dulu. Nanti diajak itu waktu istirahat, bukan pada waktu sebelum masuk, sehingga mengganggu belajar. Yang lain sudah siap belajar, yang ini masih full, masih nyangking es, masih makan uduk, sehingga tidak kompak tuh kelas. Yang lain siap belajar, yang lainnya masih sibuk makan. Sarapannya di rumah, sekul goreng, uduk dah. Sarapannya di rumah. Pas sampai sekolah, siap belajar, masuk kelas. Paham ya? Paham semua?
Nanti jajan itu istirahat. Jangan mau waktu belajar baru jajan. Itu mengganggu belajar. Nah, ini pengalaman Bapak waktu masuk di kelas 4 seperti itu. Sehingga belajarnya tidak kondusif. Yang ini sudah siap, yang ini masih mual-mual. Paham ya? Ya. Nah, hari ini sampai setutupnya belajar tertib, kapan jajan, kapan belajar. Jangan sampai siap belajar, ya makan. Jadi nggak kondusif itu. Belajarnya tidak konsentrasi, sibuk nih, tanganan baik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu wajib nasional. Pembacaan doa oleh petugas upacara. Awas tangannya. Doa. Siap. Siap. Dulu kalau gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara oleh pasukan kepresidenan. Komando diserahkan kepada masing-masing pemimpin pasukan. Pemimpin upacara meninggalkan lapangan